Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Nidhamul Islam pada bab Thoriqul Iman yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada paragraf ke-8. Sebelumnya silahkan untuk mencocokkan harokat pada layar yang tertera di video ini. Oke, pada paragraf ke-8, Bismillahirrahmanirrahim. Naam, innal imana bil khaliqil mudabbiri fitriyun fi kulli insanin illa anna hadzal imanal fitriyya ya'ti an tariqil wijdani wa huwa tariqun ghairu ma'munil aqibati wa ghairu musilin ila tarkizin idza turika wahdahu fal wijdanu kathiran ma yudfi ala ma yu'minu bihi asya'a la haqa'iqalaha walakinnal wijdana takhayyalaha sifatin lazimatan lima amana bihi fawaqa'a fil kufri awid dolali wama ibadatul awthani wamal khurafatu wat turrahatu illa natijatan li khata'il wijdani walihadza lam yatrukil islamu al-wijdana wahdahu tariqatan lil imani hatta la yaj'ala lillahi sifatin tatanaqadu ma'al uluhiyyati au yaj'alahu mumkinat tajassudi fi asya'a madiyatin au yatasawwara imkanat taqarrubi ilaihi bi'ibadati asya'a madiyatin fayuaddiya imma ilal kufri awil isyraki wa imma ilal awhami wal khurafati allati ya'baha al-imanu as-sadiqu walidzalika hattamal islamu isti'malal aqli ma'al wijdani wa aujaba 'alal muslimi isti'mala aqlihi hina yu'minu billahi ta'ala wa naha 'anit taqalidi fil aqidati walidzalika ja'alal aqla hukman fil imani billahi ta'ala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Walihadza kana wajiban ala kulli muslimin ayyaj'ala imanahu shadiran an tafkirin wa bahthin wa nadharin wa ayyuhakkima al-aqla tahkiman mutlaqan fil imani billahi ta'ala wad-da'watu ilan nadhari fil kauni listimbati sunanihi walil ihtida'i ilal imani bibari'ihi
yukarriruhal Qur'anu mi'atil marrati fi suwarihil mukhtalifati wa kulluha muwajjahatun ila quwal insani al-aqilati tad'uhu ila tadabburi wat ta'ammuli liyakuna imanuhu an aqlin wa bayyinatin wa tuhadziruhu al-akhdha bima wajada alaihi aba'ahu min ghairi nadharin fihi wa tamhishin lahu wa thiqatin dhatiyatin bima balaghihi minal haqqi. Hadha huwa al-imanul ladzi da'al islamu ilaihi wa huwa laisa hadzal imanal ladzi yusammunahu imanal ajaizi. Innama huwa imanul mustaniri al-mustayqini alladzi nadhara wa nadhara thumma fakkara wa fakkara thumma wasala min tariqin nadhari wat tafkiri ilal yaqini billahi jallat qudratuhu. Kita lanjut pada kitab terjemahannya, yaitu kitab Peraturan Hidup dalam Islam. Memang benar, iman kepada adanya pencipta yang maha pengatur merupakan hal yang fitri pada setiap manusia. Hanya saja iman yang fitri ini muncul dari perasaan yang berasal dari hati nurani belaka. Cara seperti ini bila dibiarkan begitu saja tanpa dikaitkan dengan akal sangatlah riskan akibatnya serta tidak dapat dipertahankan lama. Dalam kenyataannya, perasaan tersebut sering menambah-nambah apa yang diimani dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Bahkan ada yang menghayalkan dengan sifat-sifat tertentu yang dianggap lumrah terhadap apa yang diimaninya. Tanpa sadar, cara tersebut justru menjerumuskannya ke arah kekufuran dan kesesatan. Penyembahan berhala, khurafat atau cerita bohong, dan ajaran kebatinan tidak lain merupakan akibat kesalahan perasaan hati ini. Islam tidak membiarkan perasaan hati sebagai satu-satunya jalan menuju iman. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak menambah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanan, atau memberinya kesempatan untuk menghayalkan penjelmaannya dalam bentuk materi, atau beranggapan bahwa untuk mendekatkan diri kepadanya dapat ditempuh melalui penyembahan benda-benda sehingga menjurus ke arah kekufuran, syirik, khurafat, dan imajinasi keliru yang senantiasa ditolak oleh iman yang lurus. Karena itu, Islam menegaskan agar senantiasa menggunakan akal di samping adanya perasaan hati. Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menggunakan akal dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melarang bertaklid dalam masalah akidah. Untuk itulah Islam telah menjadikan akal sebagai timbangan dalam beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Dengan demikian, setiap muslim wajib menjadikan imannya betul-betul muncul dari proses berpikir, selalu meneliti dan memperhatikan, serta senantiasa bertahkim atau merujuk kepada akalnya secara mutlak dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan untuk memperhatikan alam semesta dengan seksama
dalam rangka mencari sunnatullah serta untuk memperoleh petunjuk agar beriman terhadap penciptanya telah disebut ratusan kali oleh Al-Quran dalam berbagai surat yang berbeda. Semuanya ditujukan kepada potensi akal manusia untuk diajak berpikir dan merenung, sehingga imannya betul-betul muncul dari akal dan bukti yang nyata. Di samping untuk memperingatkannya agar tidak mengambil jalan yang telah ditempuh oleh nenek moyangnya tanpa meneliti dan menguji kembali sejauh mana kebenarannya. Inilah iman yang diserukan oleh Islam. Iman semacam ini bukanlah seperti yang dikatakan orang sebagai imannya orang-orang lemah, melainkan iman yang berpijak pada pemikiran yang cemerlang dan meyakinkan, yang senantiasa mengamati alam sekitarnya, berpikir dan berpikir. Melalui pengamatan dan perenungannya akan sampai pada keyakinan tentang adanya Allah yang Maha Kuasa. Wa rughma wujubi isti'malil insani al-aqla fil wusuli ilal imani billahi ta'ala fa innahu la yumkinuhu idraku ma huwa fawqa hissihi wa fawqa aqlihi wa dhalika li'annal aqla al-insaniyya mahdudun wa mahdudatun quwwatuhu mahma samat wa namat bihududin la tata'addaha walidhalika kana mahdudal idraki wa min huna kana la budda min ayyaqsura al-aqlu duna idraki dhatillahi wa ayyajaza an idraki haqiqatihi li'annallaha wara'al kauni wal insani wal hayati wal aqlu fil insani la yudriku haqiqata ma wara'al kauni wal insani wal hayati walidhalika kana ajizan an idraki dhatillahi wala yuqalu huna kaifa amanal insanu billahi aqlan ma'anna aqlahu ajizun an idraki dhatillah li'annal imana innama huwa imanun biwujudillahi wa wujuduhu mudrakun min wujudi makhluqatihi wa hiyal kaunu wal insanu wal hayatu wa hadhil makhluqatu dakhilatun fi hududi ma yudrikuhul aqlu fa adrakaha wa adraka min idrakihi iyyaha wujuda khaliqin laha wa huwallahu ta'ala walidhalika kanal imanu biwujudillahi aqliyan wa fi hududil aqli bi khilafi idraki dzatillahi fa innahu mustahilun li'anna dzatahu wara'al kauni wal insani wal hayati fahuwa wara'al aqli wal aqlu la yumkinu ayyudrika haqiqata ma wara'ahu liqusurihi an hadzal idraki wa hadzal qusuru nafsuhu yajibu ayyakuna min muqawwiyatil imani walaysa min awamilil irtiyabi wasyakki fa innahu lamma kana imanuna billahi atiyan an tariqil aqli kana idrakuna
liwujudihi idrakan tamman. Walamma kana syu'uruna biwujudihi ta'ala maqrunan bil aqli kana syu'uruna biwujudihi syu'uran yaqiniyan. Wa hadza kulluhu yaj'alu indana idrakan tamman wa syu'uran yaqiniyan bi jami'i sifatil uluhiyati. Wa hadza min sya'nihi ayyuqni'ana annana lan nastati'a idraka haqiqati dzatillahi ala syiddati imanina bihi wa annana yajibu an nusallima bima akhbarona bihi mimma qassaral aqlu an idrakihi awil wusuli ila idrakihi wa dzalika lil ajzi at-tabi'i an ayyasilal aqlu al insaniyu bimaqayisihi an nisbiyati al mahdudati ila idraki ma fawqahu idh yahtaju hadzal idraku ila maqayisa laysat nisbiyatan wa laysat mahdudatan wa hiya mimma la yamlikuhul insanu wa la yastati'u ayyamlikahu. Kendati wajib atas manusia menggunakan akalnya dalam mencapai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak mungkin ia menjangkau apa yang ada di luar batas kemampuan indera dan akalnya. Sebab akal manusia terbatas pula kekuatannya sekalipun meningkat dan bertambah sampai batas yang tidak dapat dilampauinya. Terbatas pula jangkauannya. Melihat kenyataan ini, maka perlu diingat bahwa akal tidak mampu memahami zat Allah dan hakikatnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berada di luar ketiga unsur pokok alam semesta, manusia, dan hidup tadi. Sedangkan akal manusia tidak mampu memahami apa yang ada di luar jangkauannya. Ia tidak akan mampu memahami zat Allah. Tetapi bukan berarti dapat dikatakan bagaimana mungkin orang dapat beriman kepada Allah SWT sedang akalnya sendiri tidak mampu memahami zat Allah. Tentu kita tidak mengatakan demikian, karena pada hakikatnya iman itu adalah percaya terhadap wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wujudnya dapat diketahui melalui makhluk-makhluknya, yaitu alam semesta, manusia, dan hidup. Tiga unsur ini berada dalam batas jangkauan akal manusia. Dengan memahami ketiga hal ini, orang dapat memahami adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, iman terhadap adanya Allah dapat dicapai melalui akal dan berada dalam jangkauan akal. Usaha manusia untuk memahami hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang mustahil untuk dicapai, sebab zat Allah berada di luar unsur alam semesta, manusia, dan hidup. Dengan kata lain, berada di luar jangkauan kemampuan akal. Akal tidak mungkin memahami hakikat yang ada di luar batas kemampuannya, karena perannya amat terbatas. Seharusnya keterbatasannya itu justru menjadi faktor penguat iman, bukan sebaliknya, malah menjadi penyebab keraguan-raguan dan kebimbangan. Apabila iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah dicapai melalui proses berpikir, maka kesadaran kita terhadap adanya Allah menjadi sempurna. Begitu pula jika perasaan hati kita yang timbul dari wijdan mengisyaratkan adanya Allah, lalu dikaitkan dengan akal, tentu perasaan tersebut akan mencapai suatu tingkat yang meyakinkan. Bahkan hal itu akan memberikan suatu pemahaman yang sempurna, serta perasaan yang meyakinkan terhadap sifat-sifat ketuhanan. Dengan sendirinya, cara tersebut akan meyakinkan kita bahwa manusia
tidak sanggup memahami hakikat zat Allah. Sebaliknya, hal ini justru akan memperkuat iman kita kepadanya. Di samping keyakinan seperti ini, kita wajib berserah diri terhadap semua yang dikhabarkan Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang tidak sanggup dicerna atau yang tidak dapat dicapai oleh akal. Ini disebabkan lemahnya akal manusia yang memiliki ukuran-ukuran nisbi yang serba terbatas kemampuannya untuk memahami apa yang ada di luar jangkauan akalnya. Padahal untuk memahami hal-hal semacam ini diperlukan ukuran-ukuran yang tidak nisbi dan tidak terbatas, yang justru tidak dimiliki dan tidak akan pernah dimiliki manusia. Demikian pembacaan kitab Nizamul Islam pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.